Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM. Dan selamat siang ya para pendengar Irama FM. Ini jumpa kembali di acara bersama dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Kelautan Perikanan Kabupaten Purworejo di PPKP ya. Tentu aja di acara dialog interaktif dan ada saya Joko Sebastian. Narasumber kita sudah hadir di studio Irama FM, yaitu ada Mbak Umul Kasunah SPMAP ya. Selamat pagi ini Mbak Umul. Selamat pagi Mas Joko. Ya, sehat pastinya. Alhamdulillah ya. ya. Sip begitu ya. Oke, dan sampai tepat jam 11 siang nanti ya, tentu aja kita akan berbincang ini mengenai satu tema yang bakal diangkat adalah tentang sirih yang kaya manfaat dan berpeluang cerah begitu ya judulnya ya. Dan buat para pendengar Irama FM yang nanti ingin berinteraksi ya, dapat berinteraksi di 081392696815 ya sampai tepat jam 11 siang nanti ya. Oke, dan para pendengar Irama FM, kalau kita bicara tentang sirih ini memang ya, sirih ini kaya manfaat kemudian juga berpeluang cerah dikatakan begitu tadi, karena memang sudah dikenal sejak dulu ya, ini mengandung yang namanya antiseptik begitu. Nah, ini mungkin ada sedikit ini Mbak Umul yang bisa disampaikan kepada para pendengar Irama FM berkaitan tentang latar belakang dari tema kita, mengapa mengangkat yang namanya tanaman sirih begitu. Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Irama FM dan para kadang tani. Pada siang hari ini saya membahas tentang sirih kaya manfaat dan berpeluang cerah. Memang saat ini kita masih dalam sangat prihatin ya dengan adanya virus corona. Nah, ini di mana-mana, bahkan di Indonesia ini jumlahnya semakin hari semakin banyak aja. Nah, tentu saja adanya virus corona ini berdampak pada sektor pariwisata dan perdagangan, tetapi tidak untuk pertanian ya. Seperti kita sebagai penyuluh, walaupun ada WFH atau work from home, ini kita masih tetap saja harus siap sedia untuk ketika ada petani yang mengeluhkan ada serangan hama di persawahannya, kita juga harus siap untuk jalan ke sawah lagi. Di tengah virus corona ini kita juga kesulitan untuk memperoleh misalnya untuk masker, hand sanitizer, bahkan untuk antiseptik. Tapi karena mungkin sekarang sudah dihimbau untuk memakai masker kain, jadi sekarang sudah banyak juga yang membuat untuk masker kain, membuat sendiri, bahkan untuk pabrik-pabrik sekarang juga pindah untuk membuat masker kain. Nah, salah satunya ini juga untuk antiseptik ini juga kita juga bisa memanfaatkan atau membuat sendiri, karena memang untuk antiseptik di pasaran juga mungkin mahal dan tentu saja karena banyak mengandung bahan kimia, kita bisa mensiasatinya dengan membuatnya sendiri, yaitu dengan cara membuat antiseptik ini dengan menggunakan daun sirih ini. Karena Indonesia ini juga kaya akan tanaman obat-obatan, salah satunya ini adalah daun sirih. Nah, daun sirih ini sudah sering kita temukan di sekitar rumah kita. Mungkin dulu kalau kita punya nenek yang sering mengunyah sirih untuk minang ya. Nah, itu tentu saja di rumahnya ada sirih. Nah, tanaman ini digolongkan sebagai tanaman obat keluarga karena memang khasiatnya yang terkandung dalam tanaman sirih ini juga banyak, sehingga banyak dicari oleh orang-orang. Bahkan tanaman ini juga bagus untuk tanaman hias, sehingga tanaman sirih ini banyak juga digunakan tanaman hias, sehingga banyak dicari oleh orang untuk tanaman obat sekaligus untuk tanaman hias bagi di rumah Anda. Jadi Anda bisa menanamnya di sekitar rumah Anda. Iya, itu tadi ya bagaimana kesempatan hari ini kita sengaja untuk mengangkat yang namanya tanaman sirih ini yang kaya akan manfaat dan berpeluang cerah. Nah, Mbak Umul, kalau kita bicara tentang antiseptik ini memang terkandung ya di dalam sirih tadi, tapi yang di sini digarisbawahi memang bersifat mencegah begitu ya, bukan mengobati. Kadang-kala ada orang yang mengartikan salah mengartikan. Nah, ini lantas seperti apa manfaat sirih untuk mencegah virus corona begitu? Untuk manfaat sirih untuk mencegah corona ini tentu saja dengan cara membuat antiseptik dengan bahan alami daun sirih ini. Untuk caranya kita bisa mengambil daun sirih sebanyak 2 lembar, kemudian kita iris-iris kecil-kecil, kemudian kita merebusnya hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, airnya kita ambil, kita bisa
saring dulu, kemudian ampasnya kita pergunakan untuk misalnya untuk pupuk juga bisa. Nah ini untuk airnya kita bisa masukkan ke wadah semprot yang sudah ada, kemudian siap digunakan. Supaya kita tidak membuat-buat lagi, nah ini bisa kita membuat dalam jumlah banyak, kemudian kita bisa menyimpannya. Kita bisa menyimpan pada botol, kemudian kita tutup rapat dan kita masukkan ke dalam kulkas, supaya ini kalau disimpan di kulkas ini bisa bertahan selama 1 bulan, sehingga Anda bisa lebih irit membuat skala banyak, kemudian kita bisa menyimpannya dalam kulkas supaya nanti kalau kita butuh kita bisa langsung mengambilnya di kulkas. Iya, itu tadi ya bagaimana manfaat sirih untuk mencegah virus corona, yaitu dengan membuat antiseptik ya dengan bahan daun sirih. Nah ini Mbak Umul, kalau bicara tentang keunggulan antiseptik sirih ini dibandingkan ya dengan antiseptik yang dijual bebas di pasaran, apa ini sebenarnya? Kalau yang dijual di pasaran kan karena banyak, tentu saja bahan pengawetnya juga ada, tentu saja banyak bahan kimianya. Nah kalau tubuh kita selalu dipapar dengan bahan kimia kan tentunya juga tidak bagus ya, kurang baik untuk tubuh. Oleh karena itu keunggulannya menggunakan antiseptik untuk membuat sendiri dari daun sirih ini tentu saja karena memang dari bahan herbal dan berbasis air, tidak ada campuran bahan kimia sama sekali, sehingga lebih bagus untuk tubuh kita, bahkan untuk anak-anak juga lebih sehat. Untuk itu karena berbasis dengan air ini, maka bisa juga untuk digunakan untuk penyembuhan luka lecet, misalnya anak kita jatuh atau berdarah, kemudian kita bisa mengenyakannya dengan daun sirih ini. Tetapi memang antiseptik ini tidak berarti melawan virus corona ya, tetapi bisa untuk mencegah supaya bakteri atau kumannya itu mati. Tetapi untuk pencegahan corona ini kita juga harus diimbangi dengan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan cuci tangan dengan benar, supaya kalau daya tahan tubuh kita juga bagus. Tentu saja kalau virus yang masuk itu tidak akan menjadi penyakit, karena daya tubuh kita akan melawan dari virus-virus yang masuk tersebut, sehingga penggunaan antiseptik dari daun sirih ini berfungsinya untuk mencegah, bukan untuk mengobati secara sepenuhnya. Iya, begitu ya, berfungsi untuk mencegah. Dan tadi disampaikan juga bahwasanya antiseptik daun sirih ini punya keunggulan karena terbuat dari bahan herbal yang tanpa ada campuran bahan kimiawi sama sekali. Jadi ketika kita pakai setiap hari ini tidak akan berefek, begitu ya Mbak Nurul ya, Mbak Umul begitu ya. Nah, para pendengar Rama FM, kalau bicara tentang ini daun sirih Mbak Umul, kan banyak sekali ya kita kenal yang namanya sirih ini. Kadang saya lihat ada sirih yang warnanya hijau begitu, dan juga sering di pasaran dijual orang ini sirih yang berwarna agak merah-merah begitu. Ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya ada berapa jenis daun sirih yang bisa ditanam atau bisa dimanfaatkan begitu? Memang ya, kalau kita seringnya melihat yang sering kita lihat ya juga warna hijau aja ya ternyata hijau. Sirih itu banyak sekali macamnya, bermacam-macam warna. Nah, yang pertama itu ada sirih hitam. Nah, ini kita mungkin jarang sekali melihatnya karena memang tumbuhan sirih hitam ini biasanya tumbuhnya juga di hutan, sehingga kita juga tidak bisa melihatnya. Biasanya sirih hitam ini digunakan untuk hal-hal mistis. Begitu. Digunakan untuk ritual-ritual khusus yang berbau mistis. Kemudian ada sirih merah, ini mungkin sebagian masih bisa kita lihat sirih merah ini, dan biasanya ini digunakan juga sebagai campuran obat-obatan karena memang khasiatnya untuk obat-obatan. Ada juga sirih yang berwarna putih, ini biasanya memiliki daun yang berwarna hijau tetapi memiliki totol-totol putih. Ini juga sirih putih juga digunakan untuk ritual mistis biasanya. Gitu ya. Ada juga nih yang sirih hijau yang biasanya digunakan oleh mbah-mbah kita dulu yang buat nginang. Nah, ini yang paling banyak kita temui, yang biasanya merambat. Nah, ini sirih hijau yang banyak ditemukan. Ada juga sirih wulung. Nah, ini sirih wulung ini juga langka. Disebut juga sebagai sirih kraton. Nah, ini utamanya biasanya cirinya kalau disenteri dengan senter dari bawah itu muncul warna ungu. Nah, sebenarnya ulung, kemudian kalau disenteri dari bawah itu ada muncul warna ungu. Ada juga sirih Filipin. Nah, ini sirih Filipin ini juga mirip sirih merah, biasanya digunakan sebagai obat-obatan. Ada juga sirih gading. Nah, ini sirih gading ini biasanya berwarna kuning atau disebut dengan sirih Belanda.
sirih gading ini biasanya digunakan untuk tanaman hias. Nah, ini banyak sekali di toko-toko tanaman yang seperti kuning kehijauan dan berbentuk hati. Nah, itu namanya tanaman sirih gading atau sirih Belanda. Itu biasanya digunakan hanya untuk hiasan saja. Kemudian ada sirih jalu. Nah, ini sirih jalu juga daunnya yang berwarna kuning. Kemudian ada juga sirih irian. Nah, sirih irian ini digunakan sebagai lalapan karena daunnya mungkin rasanya enak. Nah, ini digunakan sebagai lalapan. Kemudian ada yang terakhir yaitu sirih hati. Nah, sirih hati ini berbeda dengan yang lainnya karena sirih hati ini memiliki daun yang sangat kecil, kurang lebih seukuran uang koin, karena memang sirih hati ini adalah sirih yang paling terkecil di antara sirih tanaman lain dan biasanya juga digunakan sebagai tanaman hias saja, tidak digunakan untuk tanaman obat. Iya, itu tadi ya, dan ternyata memang sangat banyak sekali ya Mbak Umul ya yang namanya sirih. Paling tidak ada 11 tadi yang disampaikan ya. Dan buat para pendengar Irama FM mungkin yang baru saja bergabung di 88,5 MHz Irama FM, diucapkan selamat siang. Masih bersama dengan di PPKP Kabupaten Purworejo. Dan satu tema yang kita bahas adalah sirih yang kaya manfaat, berpeluang cerah. Ada saya Joko Sebastian, juga Mbak Ummul Kasunah SPMAP yang masih jadi narasumber kita. Dan sebelum kita lanjut, kita akan simak satu jeda iklan dulu. Tetap aja di 88,5 MHz Irama FM. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari kita awali dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ayo berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai kunci utama menuju sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo. 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama ya para pendengar Irama FM. Kembali dilanjut ya dialog interaktif bersama dengan di PPKP Kabupaten Purworejo. Ada saya Joko Sebastian, juga ada Mbak Ummul Kasunah SPMAP ya yang masih jadi narasumber kita, dan tema bahasan kita adalah tentang tanaman sirih. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Ummul, ini sangat banyak jenis sirih, paling tidak ada 11 ini. Nah, kalau bicara tentang selain dimanfaatkan untuk antiseptik ini Mbak Ummul, apa saja sebenarnya manfaat sirih bagi kesehatan tubuh yang bisa dimanfaatkan atau digunakan begitu? Ya, sebelum adanya booming corona ini, ternyata sirih ini juga sudah banyak digunakan oleh nenek moyang kita untuk sebagai tanaman obat. Yang pertama itu ternyata sirih ini bersifat anti kanker karena memang dalam daun sirih ini banyak mengandung antioksidan sehingga dapat menetralkan radikal bebas yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker sekaligus penyebarannya dalam organ tubuh. Bisa juga digunakan sebagai obat diabetes karena daun sirih ini dapat mengurangi kadar glukosa dalam darah yang sangat bagus untuk penderita diabetes tipe 2. Untuk pencegahannya kita bisa mengkonsumsi daun sirih, kemudian rebusan daun sirih kita konsumsi bagi penderita diabetes, ini dapat mengurangi kadar glukosa. Bisa juga tanaman sirih ini juga bisa menyembuhkan luka seperti tadi luka lecet. Nah, ini biasanya kalau penderita diabetes tipe 1, kalau luka itu sulit untuk kering. Nah, ini bisa dimanfaatkan daun sirihnya ini untuk menyeka luka supaya cepat sembuh. Bisa juga untuk meredakan asma. Ini bagi Anda yang menderita asma, ternyata daun sirih ini bisa mencegah atau untuk mengurangi rasa kesakitan dalam asma karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya dapat mengobati asma kambuh. Kemudian sebagai antiseptik seperti tadi kita bicarakan, bisa untuk mencegah virus-virus atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ini juga daun sirih bisa digunakan sebagai obat mimisan. Nah, waktu kita kecil, kadang kita mimisan, orang tua mesti langsung mencari sirih. Nah, ini ternyata daun sirih ini bisa mencegah atau mengurangi pengeluaran darah ketika kita mimisan. Kemudian bisa juga untuk meredakan sakit punggung karena daun sirih ini bisa digunakan sebagai
bisa digunakan untuk diambil minyak daun sirihnya. Nah, minyak daun sirihnya ini bisa digunakan sebagai untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian bisa juga meningkatkan kesehatan mulut. Nah, kita yang dulu memiliki nenek kita yang nginang, nah ini ternyata bagi nenek-nenek kita yang menginang itu ternyata mempunyai kepercayaan bahwa dengan menginang, dengan mengunyah daun sirih ini bisa meningkatkan kesehatan mulut. Kenapa? Karena ketika kita makan mungkin ada sisa makanan yang dapat menimbulkan karies atau infeksi mulut. Nah, adanya dengan mengunyah daun sirih ini, kepercayaan mereka bisa membersihkan karies gigi pada gigi, kemudian bisa juga menyegarkan napas, dapat juga memperkuat gigi. Tapi mungkin karena dulu odol atau pasta gigi masih jarang ya, jadi mereka memanfaatkan bahan-bahan alami ini seperti daun sirih ini. Tetapi kalau sekarang mungkin kalau orang Minang menggunakan daun sirih ini juga sudah jarang ditemukan ya, karena memang sudah pasta gigi juga sudah banyak sekali, sehingga mereka sudah meninggalkan budaya menginang ini. Nah, untuk manfaat selanjutnya bisa juga untuk mengurangi asam lambung, menurunkan kolesterol, dan meredakan sembelit, karena memang kandungan antioksidan dalam daun sirih ini cukup banyak sehingga bisa membantu kesehatan tubuh kita. Iya, itu tadi ya, bagaimana banyaknya kandungan antioksidan yang ada di dalam daun sirih sehingga banyak sekali bisa dimanfaatkan untuk kesehatan ya. Dan Mbak Umul, ini tentu saja kalau kita bicara tentang tanaman sirih yang begitu banyak manfaat, tentu banyak masyarakat ini yang mungkin sudah ada yang menanam atau ada yang ingin menanam. Nah, ini bagaimana cara tumbuh dari tanaman sirih? Apakah mudah atau seperti apa begitu? Silakan. Untuk tumbuhan sirih ini bisa tumbuh hingga 300 meter di atas permukaan laut, dan biasanya tumbuh liar di hutan atau di hutan jati. Kemudian sirih ini adalah tanaman yang tumbuh dengan sulur-sulur atau merambat. Nah, jika Anda ingin menanam sirih, bisa mengambil bagian atas sulur kurang lebih 50 cm. Kemudian agar sirih dapat tumbuh dengan baik, karena memang tanaman ini merambat, ini membutuhkan tanaman sandaran untuk hidup, jadi perlu untuk tumbuhan untuk menyandar. Kemudian tanaman sandaran ini bisa di dalam bentuk pohon seperti pohon kapuk, dadap, kelor ataupun gamal. Untuk tanaman sirih umumnya tidak terlalu membutuhkan sinar matahari, kurang lebih hanya sekitar 60-70%. Karena kalau terlalu banyak sinar matahari, tanaman sirih itu akan menjadi kuning dan biasanya rasanya lebih pedas. Dan sehingga tanaman sirih ini lebih menyukai tanaman lokasi yang lembab atau tidak terkena sinar matahari secara penuh. Untuk pH tanahnya ini kurang lebih 6-7, kemudian tanahnya ini tanah kurang lebih lempung berpasir atau gembur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Ya, itu tadi ya, bagaimana cara tumbuh dari tanaman sirih jika ingin berbudidaya tanaman sirih. Nah, kalau kita sudah tahu ini Mbak Umul tadi cara tumbuhnya, ini untuk proses pembibitannya sebenarnya seperti apa atau bagaimana supaya bisa cepat tumbuh. Kadang banyak orang yang menanam itu kadang nggak tumbuh atau malah justru mati begitu. Memang ya, untuk daun sirih ini kita bisa untuk melakukan pembibitan dengan cara mengambil sulur-sulurnya, tetapi selain ukuran bibit, Anda juga harus memperhatikan kualitasnya dari bibit yang akan ditanam, supaya nanti kita tidak kecewa kalau sudah ngambil jauh-jauh, mungkin minta ke teman atau minta tetangga, sudah jauh-jauh ternyata tanaman kita tidak tumbuh. Mati, Oleh karena itu Anda harus memperhatikan kualitasnya. Yang pertama tentu saja kita harus memilih dari indukan yang harus benar-benar bagus, kurang lebih tanaman indukan tersebut tidak terserang hama penyakit, tidak cacat, kemudian indukan tersebut sudah tidak diserang oleh hama, kemudian pilihlah batang yang bagus, kemudian indukannya mempunyai tunas akar yang banyak sehingga Anda bisa mengambilnya untuk bibit, kemudian pilihlah daun yang lebar, besar dan bagus, dan kalau bisa memilih itu tanaman, pilihlah indukan sirih yang tingkat pertumbuhannya tergolong cepat, jadi cepat menjulur, cepat banyak merambat. Nah, itu tentu saja lebih bagus dibandingkan tanaman yang ayup-ayupan atau malas tidak tumbuh. Nah, itu malas berkembang gitu ya. Karena itu Anda harus perhatikan benar-benar kualitas dari indukan yang Anda pilih untuk pembibitannya.
Ya, oke, itu tadi ya bagaimana syarat dari pembibitan atau pembibitan yang bisa dilakukan untuk tanaman sirih. Dan buat para pendengar Rama FM mungkin yang baru saja menyatu ya, diucapkan selamat siang. Masih ada saya Joko Sebastian, juga ada Mbak Umul Kasunah SPMAP sebagai narasumber kita dari DPPKP Kabupaten Purworejo dengan tema yaitu tanaman sirih. Nah Mbak Umul, kalau tadi kita sudah tahu ya bagaimana pembibitan yang harusnya kita lakukan supaya sirih yang kita tanam itu bisa tumbuh atau cepat berkembang begitu. Nah untuk media tanamnya ini seperti apa sebenarnya yang bisa digunakan biar sirih ini bisa cepat hidup ketika kita tanam begitu? Nah, selain memilih tadi bibit yang sudah berkualitas, tentu media juga harus yang bagus atau berkualitas juga. Nah, untuk media tanamnya kita bisa memanfaatkan tanah, kemudian pupuk kompos atau pupuk kandang dan pasir dengan perbandingan 3:1. Tadi kemudian tanah, kompos dan pasir dicampur menjadi satu. Setelah itu biarkan terlebih dahulu kurang lebih beberapa hari, kemudian baru Anda menanamnya. Untuk media menggunakan pot atau polybag ataupun media tanam di lahan, kemudian campuran tadi kita masukkan. Setelah itu kalau Anda menggunakan pot, pastikan di bagian bawahnya sudah berlubang karena tanaman sirih ini tidak suka tanah yang terlalu lembab atau terlalu mengenang karena akarnya akan cepat busuk karena akarnya memang kecil-kecil. Jadi kalau terlalu banyak air akan cepat membusuk dan rusak dan akhirnya juga akan mati. Iya, itu tadi ya bagaimana media tanam yang sebenarnya harus kita sediakan supaya sirih yang kita tanam ini cepat tumbuh dan tidak mati. Nah ini Mbak Umul, kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan ini tanaman sirih biasanya kan menjalar ya ke tanaman lain, ke pohon atau bahkan ada yang ke genteng rumah begitu. Iya. Nah ini bahkan ke tembok rumah juga bisa. Nah untuk mengantisipasi tanaman supaya tidak menjalar ke tempat yang tidak kita inginkan apa atau seperti apa sebenarnya? Ya memang ya, kalau tanaman sirih itu kan tanaman yang merambat kemana-mana. Nah karena itu kita juga memerlukan supaya tidak merambat ke tempat yang tidak kita inginkan, kita harus menyiasati dengan memberikan tempat untuk rambatan. Nah tempat rambatan ini kita bisa menggunakan pohon atau pohon yang lebih besar di sekitar tanaman sirih yang akan kita tanam. Dan tanaman rambatan ini harus ditanam dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari tanaman sirih. Kemudian di bagian sampingnya kita buatkan selokan air supaya mengalirkan ketika ada air hujan, karena tanaman sirih ini tidak menyukai banyak pengenang air, sehingga karena itu perlu selokan air supaya tanah tidak mengenang. Kemudian untuk pohon sandaran ini kita bisa menggunakan pohon sandaran yang lebih besar daripada tanaman sirih, yaitu berupa tanaman dadap, kelor atau gamal ataupun kayu randu. Bisa juga kita bisa selain pohon kita juga bisa memanfaatkan mungkin pohon bambu atau pagar dari bambu supaya tanaman sirih itu tidak merambat kemana-mana, atau kita bisa menyiapkan tempat sandaran supaya tanaman sirih itu bisa lebih bagus atau lebih teratur untuk perambatannya. Iya, tidak kesana kemari. Iya. Oke, kalau tadi dibahas ya tentang bagaimana pembibitan kemudian media tanam yang harus disediakan ini, untuk langkah selanjutnya ini Mbak Umul, apa yang bisa dilakukan ketika kita ingin bertanam tanaman sirih ini? Untuk langkah selanjutnya yaitu perawat penanaman tanaman daun sirih ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Anda bisa menanamnya di halaman ataupun pekarangan rumah. Jadi ketika sewaktu Anda membutuhkan daun ini untuk obat, nah Anda tinggal mengambilnya di dekat rumah. Untuk penanamannya sendiri itu ada berbagai macam, ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan cara stek. Nah kita bisa mengambil stek dari batang daun sirih yang sudah cukup tua, kita potong salah satu batangnya kurang lebih 50 cm, kemudian kita rendam dalam air. Setelah direndam dalam air itu akan muncul akar. Nah setelah muncul akar itu kita bisa memindahkan ke mungkin ke polybag atau pot. Nah itu bisa nanti langsung tumbuh. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara merunduk, karena memang tanaman sirih itu menjalar, sehingga bisa kita menggunakan cara teknik merunduk. Cara teknik merunduk ini caranya yaitu pilih batang sulur daun sirih yang panjang, kemudian atur batang tersebut yang menjulur tadi supaya menempel ke media tanam yang sudah kita siapkan atau ke pot ataupun polybag. Kemudian batang tadi kita tempelkan supaya nanti kalau menempel pada media tanam akan muncul akar. Nah itu
teknik merunduk seperti itu. Jadi cuma didekatkan batang tadi supaya kan merambat, terus kemudian kita tempelkan ke tanah supaya bisa muncul akar. Kemudian untuk media tanamnya sama seperti tadi, media tanam yang digunakan batang yang sudah menempel di tanah itu, kemudian kita kalau sudah muncul akar kemudian bisa masuk ke dalam tanah sendiri, kemudian kita potong batang tadi, kemudian kita bisa pindah tanamkan ke dalam pot atau polybag yang sudah kita siapkan. Kemudian ada juga cara yang terakhir, yaitu cara ketiga dengan cara menggunakan stek air. Nah, ini hampir sama dengan cara yang pertama, tetapi stek air ini caranya kita ambil langsung potong 50 cm, kemudian kita rendam batang sirih tadi ke dalam air. Kemudian setelah berapa hari nanti batang tadi akan muncul akar. Nah, akar batang yang muncul akar ini kemudian kita bisa memindah tanamkan ke tempat lain, ke polybag ataupun yang sudah kita siapkan. Jadi Anda bisa memilih sendiri jenis cara menanamnya. Ini mudah sekali, cuma kita mengambil batang, kita memotong dengan gunting, kemudian kita langsung bisa tancapkan, atau kita bisa dengan cara direndam air terlebih dahulu supaya muncul akar. Jadi Anda bisa memilihnya dengan yang mungkin Anda anggap mudah. Iya, itu ya, dan ternyata memang gampang sekali. Mungkin cara yang ketiga juga lebih gampang, ini dipotong, dimasukkan ke botol air, ya. Oke, dan Mbak Umul, ini kita lanjutkan, ini apakah perlu ya melakukan perawatan pada tanaman sirih seperti tanaman lain begitu? Untuk perawatan tanaman sirih ini cukup mudah, karena memang tanaman sirih ini tidak sangat peka terhadap sinar matahari, tidak menyukai matahari yang terlalu banyak. Maka bisa kita letakkan tanaman sirih ini ke tempat yang lebih lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung, bisa juga di bawah naungan pohon lain. Kemudian Anda sebaiknya menggunakan pupuk kompos dari kotoran hewan, karena supaya kalau kita menggunakan pupuk kimia biasanya rasa daunnya akan berubah. Oleh karena itu kita memanfaatkan pupuk-pupuk yang alami atau pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Kemudian bisa juga dilakukan penyiraman kurang lebih 3 kali seminggu. Tapi perlu diingat bahwa tanaman sirih ini tidak suka air, jadi lakukan penyiraman kalau memang musim kemarau, tanahnya terlalu kering, ini bisa siram. Tetapi kalau untuk musim hujan tidak perlu untuk penyiraman. Kemudian apabila ada hama yang menyebar pada daun sirih, nah ini kalau sudah muncul hama, kita bisa melakukan pemangkasan atau kita ambil daun yang sudah terserang penyakit maupun hama supaya tidak menular ke tanaman yang masih sehat. Sehingga untuk pengelolaannya lebih baik secara alami, tidak menggunakan bahan-bahan kimia supaya rasanya tidak berubah dari daun sirih tersebut. Iya, itu tadi ya bagaimana cara perawatan dari tanaman sirih yang bisa dilakukan ya. Dan tetap aja di 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama ya. Dan tema kita daun sirih bersama dengan di PPKP Kabupaten Purworejo. Dan Mbak Umul, mungkin setelah kita melakukan perawatan yang begitu harus dilakukan begitu, masih saja mungkin ada hama yang sering datang, sering menyerang sehingga tanaman kita menjadi mati. Ini biasanya hama apa saja? Dan mungkin caranya bagaimana supaya hama-hama ini bisa kita hilangkan atau kita matikan begitu? Untuk jika Anda menemukan mungkin daun yang kering, nah layu ini biasanya sudah terserang hama dan penyakit. Kalau memang jumlahnya tidak begitu banyak, maka Anda bisa segera memetiknya dan membuang jauh supaya tidak menulari tanaman yang sehat. Tetapi kalau sudah menemukan dalam jumlah skala besar, maka Anda bisa menyemprotkan pestisida. Dan pestisida ini juga yang digunakan supaya yang alami, supaya tidak merusak dari rasa dari sirih itu sendiri. Nah, selain daun sirih ini bermanfaat sebagai antiseptik, ternyata tanaman sirih ini juga bisa digunakan untuk campuran membuat pestisida nabati. Jadi selain daun sirih ini disemprot pestisida nabati, ternyata daun sirih ini sendiri juga bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Iya, itu tadi ya. Dan mungkin bisa disampaikan sedikit ini caranya begitu? Untuk pembuatan pestisida nabati, karena memang dalam sirih ini banyak mengandung kafikol dan fenol. Nah, ini ternyata menurut berbagai sumber, aroma dan tanaman dari tanaman sirih ini ternyata bisa menyebabkan lemas, kemudian kematian secara perlahan, bahkan sebagai penolak selera makan bagi hama. Jadi manfaat sirih ini karena memang baunya yang sangat menyengat, sehingga hama-hama itu juga tidak menyukai dari sirih ini. Nah, untuk membuat pestisida
nabati ini kita bisa membuatnya. Caranya kita ambil 50 daun sirih, kemudian kita tumbuk, kemudian kita rendam atau kemudian kita setelah kita rendam kurang lebih 10 menit, nah itu nanti airnya kita saring. Nah, airnya itu bisa digunakan sebagai pestisida dan hasil ampasnya itu juga bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, jadi manfaatnya ganda, bisa untuk pestisida maupun sebagai pupuk. Untuk aplikasinya kita bisa langsung menyemprotnya, kurang lebih kita ambil hasil rendaman tadi 20-30 ml dengan 15-17 liter air bersih. Kemudian kita bisa menyemprotnya untuk ke tanaman-tanaman untuk mencegah dari serangan hama yang pada tanaman. Iya, itu tadi ya bagaimana daun sirih ini bisa dimanfaatkan sebagai pestisida yang bersifat alami. Dan Mbak Umul, ini mungkin ya sebagai pertanyaan yang terakhir juga ini bagi para pendengar Rama FM, kapan sebenarnya daun sirih ini bisa dipanen, dan mungkin ada pesan ya kepada para pendengar Rama FM mungkin yang ingin bertanam tanaman sirih begitu, silakan. Ya, untuk tanaman sirih ini bisa dipanen kurang lebih dalam waktu 1 tahun, dan ketika Anda panen sebaiknya pada waktu pagi hari supaya mendapatkan daun sirih yang masih segar. Kemudian pilihlah daun sirih yang sudah pada sulur yang sudah tua, supaya nanti kalau kita ngambil di sulur yang muda nanti tidak bisa tumbuh lagi. Oleh karena itu kita mengambil sulur yang sudah tua sehingga sulur muda masih bisa berkembang terus. Kemudian untuk penyimpanannya, kalau kita menjualnya kita bisa membungkusnya dengan daun pisang supaya tidak mudah layu. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan daun sirih ini secara pribadi, Anda bisa menyimpannya pada kertas koran, kemudian bisa dimasukkan ke dalam lemari es supaya lebih awet dan tahan, tidak mudah layu. Iya, oke Mbak Umul, ini tanpa terasa ya waktunya sudah hampir jam 11 begitu. Nah, ini mungkin ada hal-hal pesan atau apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Rama FM yang mungkin berminat ya untuk bertanam daun sirih begitu. Ya, daun sirih untuk pembudidayaannya sangat mudah dan memang kandungannya yang juga cukup banyak untuk manfaatnya. Anda bisa menanamnya di rumah Anda, di sekitar rumah Anda, supaya bahkan juga ini bisa diambil minyaknya, minyak sirih yang bisa mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga Anda bisa memanfaatkan daun sirih ini sebagai obat keluarga, sehingga juga bisa digunakan sebagai peluang usaha Anda, karena nilai dari minyak sirih ini juga cukup tinggi sebagai produk ekspor juga, sehingga Anda bisa memanfaatkan pekarangan Anda sebagai untuk tanaman sirih ini juga untuk sebagai menambah pendapatan keluarga Anda. Iya, oke, dan terima kasih ini Mbak Umul ya berkaitan dengan bagaimana cara bertanam tanaman sirih yang kaya manfaat dan berpeluang cerah. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar Rama FM, dan insya Allah kita bisa jumpa kembali di hari Rabu depan, tetap di 88,5 MHz Rama FM, karena setelah ini masih ada acara selanjutnya yang dapat Anda simak di kesempatan siang hari ini.